Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di NU Media Studio. Dan tak lupa pastinya sholawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hai teman-teman semua sahabat NU ya, balik lagi kita di nongkrong online ya. Nah, kali ini agak berbeda ya teman-teman ya. Sejarah mencatat sejak 1950 perempuan muda NU itu sudah bergerak. Nah, itu bukan hanya mengurus konsumsi muktamar, tapi ikut untuk menentukan arah perjuangannya. Dari puluhan cabang hingga ribuan ranting sampai hari ini. Fatayat Nahdlatul Ulama telah melahirkan banyak tokoh perempuan nasional. Nah, tapi kita harus jujur bertanya dulu nih. Apakah semangat itu masih menyala di tingkat kecamatan? Atau jangan-jangan organisasi hanya berjalan administratif saja? Apalagi sekarang kita hidup di era Gen Z, ya kan? Era digital, era ketika kepemimpinan itu diuji bukan oleh jabatan aja, tapi juga oleh gagasan dan keberanian. Nah, sore hari ini kita nggak akan cuma sekedar ngobrol santai. Kita akan bicara tentang masa depan. Masa depan nih agak-agak berat ya kalau udah masa depan nih. Dan hari ini kita telah bersama dua Sri Kandi, Masya Allah, yang hebat-hebat dari Jati Agung nih. Ya, bersama kita Ketua PAC Fatayat NU Jati Agung, Bu Nyai Umi binti Saidatun Naimah, biasanya dipanggilnya Umi Naim ya. Iya. Dan sekretaris PAC Fatayat NU Jati Agung ya, Kakak Rofiatun Hasanah. Kak Reri gimana sih lupa? Kak Rofi biasanya manggilnya, Kak Rofiatun Hasanah, panggilnya Kak Rofi guys. Ya, selamat datang Umi dan Kak Rofi di NU Media Studio. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, Wi ya. Sehat. Ya. Kalau gitu kita akan langsung ya teman-teman ya. Soalnya aku banyak penasaran tentang Fatayat ini. Ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Umi, udah siap belum? Insya Allah siap. Oke, nah pertanyaan pertama ini seperti temanya teman-teman ya. Siapkah perempuan muda NU memimpin masa depan Umi? Insya Allah siap. Siap Enggak? Dari segi apa ini Umi siapnya? Ya, semuanya lah, insya Allah. Semuanya Ya. karena kan gini ya, apa namanya, kalau untuk kesiapan itu kan banyak ya Umi ya. Ada secara mental gitu kan Umi. Nah, kalau Umi sendiri sudah terstruktur ya dari A sampai Z istilahnya, itu udah bener-bener siap gitu Umi ya. Ya, sebenarnya kan begini, kalau saya tidak berpendidikan tinggi, otak pun tidak cerdas. Begitu juga dengan materi, tidak ada yang bisa saya banggakan. Tapi saya cuman punya pengalaman yang bisa membawa saya untuk melawan masa depan lah, ke depannya. Namun begini, kalau saya, itu prinsip saya nggak ada cerita kalau nggak ada luka. Bener harus punya luka dulu baru ada cerita ya Mi ya. Gimana mau diceritain kalau nggak ada luka? Yang penting punya semangat aja dulu. Masalah pengetahuan kita bisa menyelam sambil minum air. Masuk aja dulu, berorganisasi aja dulu. Nanti kita cari ilmunya. Jadi emang masa depan itu gak perlu sampai nunggu kita siap lah Mia. Iya, kita jalani aja. Dibentuk sendiri kan sama kita ya kan, harus berani gitu ya.
mukjizat Nabi Musa aja, apa dia tahu mau membelah lautan? Nggak tahu dia. Jadi kita kedepannya gimana kita nggak tahu, yang penting kita jalani aja. Semua tuh Allah ya Mi ya. Allah yang menentukan. Emang kita bisa kita harus seperti ini. Emang niatnya kita seperti ini, kita kedepannya kita nggak tahu kita seperti apa. Benar banget teman-teman. Jadi perempuan muda itu bukan hanya siap memimpin masa depan ya Mi ya. Jadi sedang mempersiapkan itu kan ya Mi ya, dan menciptakan gimana kita supaya bisa jadi pemimpin di masa depan. Wih, keren loh. Masya Allah. Baru satu loh ini udah mantep loh. Masya Allah. Ya kayak emang nggak salah kaleng-kaleng. Nah ini kan Fatayat itu tuh lahir dari semangat perlawanan terhadap pembatasan peran perempuan ya Umi ya kan. Nah, apakah sampai di hari ini Fatayat ini masih menjadi ruang perjuangan atau sudah menjadi ruang rutinitas Mi? Kalau menurut saya perjuangan sudah menjadi rutinitas saya loh. Dan Pak Rofi kayaknya udah dari dulu ya. Kalau kita rutinitas kayak itu emang perjuangan gitu. Iya. Iya. Betul. Kalau sampean sama. Perjuangan sudah menjadi rutinitas. Nah, jadi apa untuk menjadi rutinitas itu yaitu perjuangan itu. Iya. Gitu, segala-galanya dilakukan ya Mi ya. Ya apa ya? Sebelum kita di Fatayat aja kita sudah terbiasa berjuang. Apalagi sudah di Fatayat menjadi pengurus, kita tingkatkan menjadi ketua. Apalagi kalau kita di organisasi ini diiming-imingi kalau kita sudah berkhidmat di NU, kita diakui sebagai santrinya Mbak Yayu. Masya Allah. Didoakan anak turunnya Mas Husnul Khotimah. Jadi apa ya? Fatayat akan tetap menjadi ruang perjuangan yang dilakukan di rutinitasnya setiap hari, gitu ya. Insya Allah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya bukan masih atau sudah, tapi memang berjalan bersama itu ya kan, perjuangan dan rutinitas itu. Yang bikin pertanyaan ini gimana sih? Tapi keren loh, ya. Lah. Kalau untuk Umi sendiri nih, ya ada nggak sih atau apa sih perbedaan nyata? Umi kan pernah menjadi pengurus juga sebelumnya kan. Nah sekarang menjadi pemimpin. Nah ada nggak sih perbedaan nyatanya antara Umi menjadi pengurus dan menjadi pemimpin? Ya untuk saat ini sebenarnya saya belum bisa merasakan ya. Belum bisa merasakan? Iya. Why? Kenapa Umi? Soalnya saya ini ya pemimpin ya pengurus dilakukan bareng-bareng semua ya. Merangkap ya Umi ya. Kenapa begitu Mi? Ya karena masih kepengurusan Fatayat ini kan masih baru. Jadi ya belum bisa mengikuti struktural seperti yang di atas. Jadi ya, masih perlu bimbingan. Iya, jadi perlu dibimbing. Dan kita apa yang kita bisa lakukan gitu aja. Iya benar sih. Jadi bukan seolah-olah aku pemimpinnya loh gitu. Kita bersama gitu ya Mi berjalan ya. Jadi pengurus dan pemimpin ya pasti tetap dilakuin ya Mi. Sama seperti dia juga seperti itu. Kak Rofi pengurus juga. Kadang kan kayak saya serahkan pada dia. Dok, ini diurus seperti ini. Merangkap. Tapi Kak Rofi ini ya apa namanya gercep gitu ya Mi ya. Gercep, alhamdulillah. Gercep ya, Masya Allah kelihatan sih kayaknya. Harus gercep. Harus gercep ya. Ya memang kayak gitulah perempuan-perempuan. Kan apa ya, anak-anak Fatayat ini kan memang yang masih fresh gitu ya Mi ya. Soalnya di pendidikan lebih tinggi dia. Dia SMP, SMA, kuliah. Saya S1 aja, SD. Tapi kalau soal pengalaman iya benar. Gimana enggak loh Bu Nyai. Makanya kadang kan saya kalau saya nggak bisa ya semua serahkan sama dia. Dok, tolong ini di ini. Saya nggak bisa. Nah, kita tukar pengalaman. Ya untuk ini apa namanya saling bertukar pikiran. Jangan gengsi walaupun dia santri saya. Kan ya dia ngaji juga di tempat saya. Nggak usah gengsi.
karena kita saling membutuhkan ilmunya. Iya. Tapi aku belum kasih tahu ya. Lupa kasih tahu. Umi Naimah ini adalah ibu Nyai loh teman-teman ya. Jadi beliau ini adalah istri dari Kiai Sahaluddin Mahfudz. Ya. MWC tahun 2019 dulu. Apa? Iya. Oh, MWC 2019. Sampai 2024. Sampai 2024 ya? Iya. Oh, habis itu nggak lanjut ya Abah ya? Ya bagi-bagi lah. Bagi-bagi, Siapa? bergantian. Nah beliau ini, Umi ini adalah istrinya itu Abah Kiai Sahaluddin Mahfudz. Jadi dan Ibu Nyai Pondok Pesantren Darul Muta'alimin loh di sini rezeki ya kan? Gimana enggak, pengalamannya banyak ya. Lah lanjut lagi Umi. Kayaknya asik baru 2 pertanyaan. Dulunya saya grogi loh. Siapa yang grogi? Tanyain apa di kayak gini. Nah kalau misalkan kita harus jujur nih Mia, Ya. apakah semua kader Fatayat itu benar-benar memahami ideologi Aswaja atau hanya ikut organisasi Mi? Jawab dulu. Jawab Kak. Gantian. Jawab Kak. Kalau secara jujur belum semuanya, Mbak. Aku aja nggak tahu. Ya. Orang udah masuk. Karena kan banyak yang gabung Fatayat itu hanya ikut-ikut saja. Heeh. Bisa jadi dari ajakan teman, terus kultural gitu. Jadi perlu adanya pelatihan tentang kaderisasi agar anggota-anggota Fatayat itu bisa tahu tentang ideologi Aswaja. Oh, nah kalau misalkan kayak apa namanya pengkaderan gitu, dari itu apa nggak pernah maksudnya gini diajak gitu? Kayak misalkan yang keikut-ikutan gitu, organisasi. Ya, itu ada namanya LKD. LKD. Latihan kader dasar. Latihan kader dasar. Nah, itu soalnya seperti ini ya. Gimana? Kalau latihan kader dasar itu kan butuh waktu 1 hari 1 malam, kadang 2 hari. Nginep ya, sama Ya. kayak PDPKPNU gitu. Iya, sama. Oh. Nah, kalau seperti itu kan kadang kalau udah menjadi perumah tangga ya Sulit. makanya punya anak ini sulit lah. Keberatan Iya. ya. Oh. Mungkin yang ditinggal itu yang enggak. Iya benar sih. Sama lah rata-rata di mana sama mungkin kendalanya karena beberapa hari itu. Nah, kalau Fatayat itu kan dari usia berapa sih Umi minimal usianya? Soalnya kan gini, saya tahu aku nih ya. Ini aku sendiri. Ini menceritakan diriku sendiri. Aku ini kan usia 30-an. Tapi memang pada saat karena aku bergaulnya dengan ibu-ibu yang sudah 40-an. Ya. Mereka muslimat, jadi aku ikut muslimat. Jadi kata guruku Mas Andri Supriyadi itu gini, Rere nggak boleh masuk muslimat, Rere itu di Fatayat. Nah pertanyaanku, Fatayat itu dari minimal usia berapa sampai berapa Umi? Fatayat itu dari usia 20 minimal ya, minimal 20 atau sudah menikah sampai maksimal 45. 45? Iya, kalau belum 45 masih di Fatayat. Oh, tapi kenapa di 30-an 38 sampai 40 sudah muslimat ya? Apa karena kurang pemahamannya kurang? Ya itulah, kembali lagi di ideologi Aswaja itu tadi. Kurang pemahaman. Di ideologi Aswajanya, berarti salah pemahaman dari ideologi Aswajanya. Kalau berjalannya seperti itu kita kembalikan lagi. Yang penting kita berorganisasi. Ya. Yang penting kita berorganisasi, gitu aja. berkhidmat di NU. Nanti ya, kalau betul. berkepanjangan dibeda-bedakan, usia seperti ini harus di Fatayat, segini harus di muslimat. Lah, malah pusing aku, males ngaji gimana itu. Benar sih, benar. Soalnya kalau kita bicara sama ibu-ibu ini, oh nggak boleh seragam itu, nggak boleh seragam ini, malah dianya bingung. Iya benar sih. Jadi ya, kalau mau di Fatayat ya alhamdulillah sesuaikan usia. Kalau maunya di muslimat walaupun usia-usia seperti itu ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya Umi ya. Karena di NU itu kan ada tambang itu, Apa tali tambang? itu loh. Oh, struktural gitu, tali struktural. Itu kan kendo, kan? Apa tuh? Tidak kenceng itu apa? Gak kenceng, Iya. kendor. Longgar Kendor. ya, iya. Longgar ya. Longgar. Oh, bahasa Jawa ya. Nah itu maksudnya memudahkan
ya ojo nemen-nemen gitu loh. Oh, Kita ambil tengah-tengah. Oh, gitu. oke. Nggak apa-apa, mau di fatayat boleh, di muslimat Muslimat boleh. boleh. Oh, tidak Kalau- paksa ya, iya, Mi. tidak maksa. La ikroha fiddin. Itu hafidin. Oke, berarti tergantung lagi di pemahaman ideologi aswajanya. Berarti kita harus belajar lagi tentang ideologi aswajanya ya Umi ya. Karena jujur Rere sendiri juga belum paham, baru kemarin sih belajar. Ideologi, mati-matian lagi belajar ideologi aswaja Mi. Gak paham-paham juga, ya kan? Oke, berarti awalnya memang hanya ikut organisasi karena kultur, karena teman-teman Iya. gitu ya. Tapi memang harus ada pengkaderan ya. Jadi butuh sekali ya ngaji ADART organisasi nih supaya paham. Ya. Kalau menurut Umi sendiri nih, apa sih yang membuat seorang itu layak memimpin perempuan muda NU? Mudah. Nah, ini yang muda nih. Gen Z dia. Ya Gen Z ya, aku Iya. juga sih. Enggak ya? Enggak, kita Sudah kita milenial. milenial. Gen Z nih. Gimana kakak Gen Z? Kak Rofi gimana Kak Rofi? Nanti kalau Apa yang pas membuat lihat- seseorang layak menjadi pemimpin muda NU? Yang pertama mungkin integritas yang tinggi ya. Integritas. Ya. Ya, Dan terus? yang kedua itu mempunyai kedewasaan emosional, yaitu bisa menengah-nengahi yang Iya. dikatakan Bu Nyai tadi, Benar-benar. gitu. Dan selanjutnya mungkin mempunyai jiwa kepemimpinan, Kepemimpinan. ataupun yang sudah berpengalaman sebelumnya itu sudah pernah memimpin, gitu. Oh, jadi kayak udah pengalaman yang Iya. memimpin ya. Ya mungkin kalau di fatayat itu sebelumnya sudah di IPP. Oh, berarti sudah ada pernah sebelumnya ya gitu. Memang sih Kadang- integritas itu kayaknya penting Iya, soalnya. penting sekali itu, Mbak. Penting karena apa ya? Kalau udah ada integritas nanti dia akan ada tahu nih visinya apa Ya. gitu, tujuannya apa untuk pemimpin itu gimana gitu kan Kak? Ya, seperti Ibu Nyai ini sudah mempunyai integritas yang tinggi. Masya Allah. apa seperti itu ya? Saya aja nggak tahu. Yang melihat itu kan orang lain. Yang lain yang menilai Umi. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau menurut saya ya nggak bisa dipandang dari usia ya. Kadang usia itu udah usianya tua tapi nggak dewasa itu. Banyak. Tapi kadang usianya kecil tapi udah dewasa. Banyak gitu, itu. Mbak. Iya. Karena biasanya dari pengalaman Umi. Jiwa kepemimpinannya mungkin ya kita kembalikan lagi semua ciptaan Allah. Iya, benar. Tapi biasanya kalau untuk seperti itu tuh kadang juga dari pola pikir sih Umi. Pengalaman dan pola pikir sih biasanya. Kalau sudah banyak luka tadi, wah udah mulai tuh ngeri. kedewasaannya, pola pikirnya. Belum Iya. ada cerita kalau nggak ada luka. Lah, ini tentang organisasi nih, Mi. Kan banyak ya organisasi-organisasi kuat di pusat, Iya. ya kan? Tapi lemah di ranting. Nah, gimana sih Fatayat Jati Agung ini bisa memastikan kalau nggak hanya kuat di struktural aja, Umi, tapi juga di gerakannya? Gimana nih, Kak? Ya sebenarnya kalau ini Fatayat kan masih baru, tapi alhamdulillah kalau menurut saya di Fatayat ini ya bukan hanya di pusat atau struktural itu tadi, tapi di ranting-ranting alhamdulillah sudah berjalan kalau di Jati Agung ini. Sudah Jati Agung. aktif. Sebenarnya Sudah. yang udah aktif banget ada berapa ranting? Kan Iya. Jati Agung 21 ranting nih. Ya. Nah, yang udah aktif banget berjalan, 3 ya. Ya, kita yang masih dibentuk 3, yang aktif 3 itu. oh yang dibentuk 3 aktif 3. Iya. Tapi kalau yang lainnya, Belum. Ya, semoga lantaran ini bisa bentuk. oh bener ya. Buat sahabat-sahabat yang seusia dengan aku atau dari 20 tahun sampai belum menikah Iya. di umur 45 Yang tahun. sudah menikah. Oh, ya sudah menikah dari umur 20 tahun Sampai 45 tahun ya. Gabunglah. Gabung di Fatayat barengan sama aku. Kita sama-sama berkhidmat di NU melalui Fatayat ini. Kita bangun Fatayat Jati Agung ini, teman-teman. Kita hidupkan. Loh, aku sampai Berjuang merinding loh, bersama-sama. guys. Beneran. Karena apa? Aku
benar-benar tertarik dengan Fatayat Jati Agung teman-teman ya. Kalau kalian boleh tanya sama tim NU Media gimana, aku pengen banget gitu, sampai belajar gitu, karena emang benar-benar apa ya, pengen banget tertarik gitu loh Mi, dengan Fatayat Jati Agung. Karena aku yakin ya, bersama dengan Fatayat Jati Agung gitu tuh bisa maju bersama Mi. Amin. Gitu. Amin. Ya kan untuk kedepannya ya, ini jujur ya sumpah gue merinding. Kata adalah doa. Amin. Ya. Nah, untuk kegiatannya itu apa aja Mi? Kegiatannya tahfidzul Quran. Tapi dulu setiap Ada setiap rantingnya sendiri. Kalau di ranting Sinar Rezeki itu setiap minggu lagi, tiap bulan. lagi. 1 bulan sekali, Satu Mbak. bulan Oh, sebulan sekali. Ya. Berarti setiap ranting beda-beda Ya, harinya. ya, Kalau tahfidzul Quran. iya. Oke, terus Sholat al berjanji. oh, itu juga sebulan sekali. Ya. Al berjanji itu yang Ya. Umi bilang. Oke. Tahlil. Kita lihat waktu. Kembali lagi, Fatayat itu kita yang penting kalau kita berangkat sudah selesai, pulang sebelum suami mencari. Kita berprinsip seperti itu. Pulang sebelum suami cari, jangan sampai batuk. Jangan suami nyari dulu baru pulang. Nah, saya sudah sering sampaikan ke sahabat Fatayat semua, sahabat Fatayat, kalau kita mengadakan kegiatan sesimpel mungkin. Jangan buang-buang waktu. Kita berangkat setelah suami izinin, kita pulang sebelum suami nyariin. Ya. Membutuhkan kita Membutuhkan sudah ada di kita. rumah. Bener. Kan kita yang paham karakter suami kita. Seumpama suami jam sekian bikin kopi gitu, kita udah di rumah. Ya, benar. Jadi kalau kita mau tahfidzul Quran itu secepat mungkin. Ya. Berarti tetap suami nomor 1. Tetap Kegiatan organisasi itu nanti, Ya. ya kan sebenarnya. Kalau istri kan kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau selama di bulan Ramadan ini kegiatannya udah apa aja nih? sebenarnya ada bagi-bagi takjil ya. Udah jalan belum? Fatayat. Belum dijalani. Nanti aku ikut. Tapi sudah dijalani di Kalianda. Yang PC sudah mengadakan. Oh, yang PC. Tapi PAC-nya belum. Biasanya belum. Nanti kalau misalkan ada kegiatannya, misalkan kayak bagi takjil atau kegiatan yang lainnya setelah itu, boleh Mi kasih tahu Mi. Kalau di tahun-tahun yang lalu biasanya bukber, bagi-bagi takjil gitu. Ayolah digas Mi. Kirain ngaji-ngaji kayak hafizulnya Iya. tuh. Maksudnya itu intinya makan. Intinya makan ya kalau bulan Ramadan ini, Masya Allah. Kalau tahfidzul Qur'annya kan ya sudah dilaksanakan Tiap bulannya ya. yang ketempatan itu. Seumpama kita ketempatan di Margakaya. Fatayat Margakaya menghatamkan. Terus yang di Sinar Rezeki yang datang itu kita tinggal bukber gitu aja. Oh gitu. Berarti nanti bulan ini ada. Insya Allah. Insya Allah. Kita agendakan ya. Nah, kan di Jati Agung ada udah 3 ranting yang terbentuk. Itu mana aja Mi? Margakaya, Sinar Rezeki, sama Sumber Jaya. Sama Sumber Jaya. Ada yang mau menyusul untuk ini pembentukan strukturalnya? Ya kemarin sudah ada ya. Sudah ada ya? Itu dari mana? Purwotani. Purwotani sama Sidodadi. Insya Allah nanti setelah Margagung. Lebaran. Oh ya. Berarti nanti setelah habis lebaran jadi 6 ya? Insya Allah semoga. Wah, mudah-mudahan ya teman-teman semua ya. Nanti Kita optimis kok. Pokoknya yang penting kita jalanin. Ya. Masalah kita semuanya Allah yang Iya. menentukan ini Iya. ya. Kita kan berusaha ya. Mi. Inginnya sih di setiap ranting muslimat ada ranting Fatayat gitu. Kepinginnya. Wah. Ibu, tolong ibu muslimat anaknya dibantu ya. Jadi ibu-ibu muslimat yang punya anak-anak masih muda bilangin, "Nak, kamu Fatayat, ayo masuk Fatayat." Kan kayak lagu. Bapakku NU, ibu muslimat. Kang Masku Ansor, mbaknya Fatayat. Ya kayak Iya, gitu lah Mia. betul sekali. Ini tuh benar-benar keluarga NU berarti. Teruntuk untuk muslimat ya.
suksesnya ibu kalau anaknya itu sukses loh. Oh benar. Kalau anaknya sukses berarti ibunya sukses. Iya. Gitu. Berarti kita anak dan ibu tuh harus berjalan bersama. Iya, begitu. Iya, Masya Allah. Ya, biar sama-sama kita diakuin santrinya Mbak Yai Mas. Ya, jangan ibunya aja, anaknya juga. Ya. Tapi gimana sih Umi kalau misalkan menghadapi kader-kader yang ada nih, kader yang idealis, tapi nggak ada kesempatan gitu, kayak nggak ada ruang, karena sudah ada yang tadi itu yang kayak gitu kayak gitu. Iya, sulit kadang memang banyak yang sudah berpengalaman. Emang di situ kadang ada yang ingin, ada yang enggak gitu. Sulitnya di situ. Kadang pengalamannya udah banyak tapi diajak susah. Pengalamannya sedikit mudah. Kita ajak ngobrol bersama lah mungkin ya, kita ajakin, siapa tahu lah ya, dia mau. Kalau kita yang mempunyai idealis, mungkin kita bisa bikin konten ya. Kita punya pengalaman seperti ini. Iya benar sih. Mungkin seperti itu. Ngobrol bareng jadi Kan sekarang media mudah ya, kalau yang pintar bikin konten itu ya. Pintar bikin konten tandanya dia itu cerdas. Emang iya, kreatif kita berarti ya, kreatif anu media. Cerdas Min. Iya. Ya berarti kita berikan ruang untuk ngobrol biasanya kalau yang kayak gitu. Soalnya kayak gitu. kalau tukang konten itu kan banyak ide kayaknya ya gitu ya. Biar nggak ini aja, itu aja. Iya, benar. Gitu. Mungkin seperti itu. Berarti itu apa namanya ngobrol tadi. Ya, diobrolin aja. Gitu dibicarakan, karena kasihan yang idealis tapi nggak pengen tapi nggak ada kesempatan. Dan sebenarnya kita butuh yang kayak gitu daripada butuh yang cuman modal gitu doang. Ada namanya nggak ngapa-ngapain. Kadang bercanda loh. Iya, kan orang itu kalau apa ya, di bahasa Jawanya itu wirai. Apa? Wirai apa? Wirai? Wirai. Iya. Sing ngaji ndek iki lho, wirai itu orang terjaga. Kealimannya. Sebenarnya dia tahu, kadang kan dia lebih ingin diam gitu. Oh. So, aku punya contohnya soalnya. Iya, dia tahu, tapi ya udah cukup dia yang tahu gitu kan. Kadang kan seperti itu. Sebenarnya dia idealis. Kadang emang dia harus dibutuhkan sebenarnya. Kadang kan dia nggak perlu lah gitu. Kadang kan seperti itu. Itu kan harta karun sebenarnya Ya, beliau itu. Harta karun. Dibutuhkan oleh apa ya? Teman-teman, dibutuhkan oleh organisasi, tapi kadang kan dianya nggak mau gitu. Banyak sih seperti itu. Ya, oke. Aku paham. Sampai sini aku paham. Ini nggak setengah paham ya. Oke. Ya, nah oke. Jadi kalau menurut Umi dan Kak Rofi nih, nah bener nggak sih kalau kayak isu-isu generasi muda ini merasa organisasi Fatayat ini kayak terlalu formal atau kaku atau kayak gimana gitu? Iya, tetap Ya. mungkin menurut orang awam itu formal. Bener kan? Kan kelihatan seragam-seragam. Wah. Terus NU gitu kan ya, kaku gitu kan ya, Iya, agamais gitu dikira ya. kaku. Padahal orang-orang itu yang melaksanakan kegiatan seperti tahlilan, amalan-amalan NU, dia sebenarnya sudah mengamalkan amalan NU. Tapi cuman dia aja nggak paham apa yang dia lakukan. Bener. Padahal Sebenarnya nggak kaku. Kalau yang sudah masuk ya tahu kalau itu nggak kaku sebenarnya. ya sebenarnya kan emang NU itu fleksibel. Iya. Iya kan? Itu teman-teman ya. Jangan cuma lihat dari seragam dan tampak wajah atau jas the cover. Don't just book by the cover. Jangan lihat dari sampulnya. Harus dalamnya, isinya kita harus tahu gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak ada cara pandang orang menilai itu kaku gitu kan ya. Kalau dari Fatayat Jati Agung sendiri siap nggak sih untuk berubah gitu atau merubah supaya orang tuh nggak berpikir terlalu kaku, terlalu formal gitu? Siap. Siap. Kita
bisa melakukan pendekatan lah kepada masyarakat yang merasa kok kebebanan atau kaku itu. Kita dekati apa sih yang membuat menurut Saman kok kaku, itu apa, kita bisa tanya. Kalau emang itu menurut dia kaku, kita bisa rubah yang lebih enak lah, yang lebih pas menurut ya. Kita hidup di masyarakat sekarang ini bukan zaman dahulu loh. Kalau dahulu orang mengikuti kita, tapi kalau sekarang kita mengikuti orang. Itu menurut saya. Iya. Susah. Karena kita orang kan cara berpikirnya berbeda-beda ya, Bu ya. Kita nggak bisa menyamakan kan gitu. Bener sih. Karena kalau apa ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya. Makanya Fatayat itu terkenal berpikirannya moderat. Iya, moderat. Nah, moderat. Moderat Ibu ya. Karena emang iya sih. Enak gitu. Karena gini, kadang-kadang kan orang gini ya. Aku nggak tahu ya apa gengsi atau apa gitu, mungkin karena anak-anak muda apa sih organisasi Fatayat gitu kan. Pasti kayak gitu nggak sih Umi ya? Karena jujur ya boleh kan. Aku juga mungkin pernah berpikir kayak gitu dulu. Bukan dulu ya, pada saat awal di Fatayat atau itu gitu kan. Apa sih Fatayat gitu. Tapi setelah aku tahu, oh ternyata ini keren loh gitu sebenarnya. Ya kan? Oh ternyata ini perjuangannya ini loh gitu, bener-bener gitu kan. Gitu, berarti harus kenal dulu teman-teman, baru kita bisa tahu itu seperti apa organisasinya gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau ikut Fatayat, masuk aja, ikut gabung, ngaji gitu ya. Fatayat itu terkenal dengan kegiatannya tahfidzul Quran. Kajian ya. Di situ juga ada forum dakwah. Oh, forum dakwah. Iya, di situ di YouTube-nya ada ya, Mbak Rofi ya. Di YouTube-nya juga ada. Di situ setiap kita kegiatan ada di situ. Oh. YouTube-nya apa ya namanya? YouTube Fatayat. Iya, YouTube Fordaf ya. Oh, YouTube Fordaf. PC. Oh, PC Fatayat. Iya. Oh, ada ya. Nanti coba kita cek ya YouTube-nya. Sebenarnya kalau di tingkat kecamatan juga harusnya ada. Tapi kan kita belum. Jadi ikut PC ya. Iya. Berarti nanti digabungkan gitu ya. Seharusnya PAC ada sendiri. Harusnya. Maksudnya ada Fordaf-nya juga. Fordaf itu ya termasuk badannya Fatayat gitu. Dalamnya forum dakwah. Bidang-bidangnya ya. Bidangnya masuk salah satu bidang Fordaf itu. Salah satu bidang di Fatayat. Ya. Dakwahnya gitu. Dakwah melalui itu ya, ada forumnya gitu. Berarti bagus dong, keren nih. Iya, sebenarnya iya. Ini termasuk masih ngerintis lah kita. Yang penting kita bentuk dulu. Kalau kita udah ada, baru kegiatan kita. Oh, iya, memang berarti memang harus ini dulu ya, apa namanya, merintis. Ya benar-benar istiqomah lah ya kita ya. Amin. Nah, ini mana ini Gen Z? Kita Gen Z bukan? Ya. Gen Z nih. Milenial kita. Kita milenial. Ini Gen Z nih. Pengen tanya sama Gen Z dulu ya. Ya. Nah, kalau misalkan menurut kalau dalam 5 tahun ke depan ya, Fatayat itu bisa bertransformasi digital. Menurut Kak Rofi nih sebagai Gen Z, apa yang akan terjadi di 5 tahun ke depan kalau misalkan Fatayat itu bisa bertransformasi digital? Bisa bertransformasi secara digital, ya. Yaitu bisa menambah anggota baru gitu, merekrut Gen Z yang ada di luar sana gitu. Supaya bisa lebih tertarik ikut Fatayat ya. Iya, melalui digital tersebut dia misal nih ada yang penasaran terkait Fatayat. Nah, terus dia ngelihat dari media sosial Fatayat itu sendiri. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata Fatayat tuh gini ya. Ya karena dia tahu lewat digital itu, media sosial itu. Berarti emang harus lebih sering di up nggak sih? Iya, tapi sering. Kenapa ya? Gini, aku sendiri aja nyari. Aku kan mainnya di TikTok, ya kan. Kalau Kak Erika main di TikTok. Nah, untuk nyari di akun itu
PC aja deh, PC Belum Jati ya? Agung nggak ada. Berarti kan kurang di up Iya. gitu. Mungkin diundang loh, suruh sini. Oh gitu ya, boleh nanti dari PC aku undang. Diundang, Iya. mungkin setelah itu. Karena kan biasanya kalau anak-anak Gen Z terus itu kan banyak mainnya kan sosmed-sosmed Medsos. yang kayak Instagram, Iya. TikTok dan lain-lain tuh pokoknya Iya. aplikasi itu. Nah itu tuh lebih cepet naik Kak. Gitu. Berarti ini untuk digitalnya masih kurang ya. Iya, masih. Gitu. Nah itu untuk anak-anak Gen Z, ayo dong. Makanya apa ya? Aku pengen banget gitu loh membangunkan anak-anak Gen Z ini ya supaya bisa apa ya ikut berhikmat di NU nih melalui Fatayat ini bisa kita bersama-sama ya gitu karena Fatayat ini keren loh sebenarnya. Anaknya pinter-pinter loh. Apalagi udah ada Universitas NU itu. Wah iya bener. Pokoknya dididik dari nol lah. Mungkin nanti jiwanya, tulangnya, kulitnya, darahnya hijau. Karena saking mendarah daging ya Mia. Darah dagingnya. Masya Allah gitu. Kalau misalkan kayak dari Umi sendiri atau Kak Rofi sendiri ya ada nggak sih sosok gitu dari Fatayat itu yang Umi atau Kak Rofi kagumi? Ada nggak siapa gitu? Maksudnya untuk Fatayat atau selain Fatayat itu? Fatayat, Oh. kan kita Fatayat. Ada nggak Kak? Kalau dari saya sendiri ya Umi. Umi, mantap. Kalau Umi? Ya, Kak, iya. Karena ya saya apa dia. Oh, gitu ya? Gitu. Nggak, ini selalu. Lah, kalau Umi ini kan ini tadi ya profilnya itu kan memang dari apa namanya ngaji di pondok Iya. gitu kan. Kalau Kak Rofi sendiri sebelumnya pernah mondok atau apa gitu atau sekarang sedang kuliah atau apa? Karena pinter Kalau- sih, Wi. Pinter. Pondok ini pinter loh. Kalau sekarang ya sedang kuliah. Oh, masih kuliah. Ya. Di mana, Kak? Di UIN Raden Intan Lampung. Oh. Sekarame. Heeh. Ya. Kalau terkait mondok, saya ini santri kalongnya Ibu Nyai. Oh, santrinya. Dari Ya santri, ya guru di sana ngajar juga. pengajar juga. Jadi merangkap banyak dia. Terus jadi apa Ndok sampean? Operator pondok pesantren. Emis itu ngurus-ngurusin pondok emis ya pesantren. dia. Pondok Emis? Emisnya pondok pesantren. Oh, Emis itu apa sih? Emis Emis itu aplikasi yang berisi santri-santri sama daftar ustadz-ustazah. data. Oh, data-data. Data-data. Operatornya. Ya, semua. Semua merangkap ya. Makanya saling mengagumi. Jadi Berkesinambungan ini. yang kita tidak bisa dia gitu. Suka ada kontak batin nggak ini? Iya. Selalu lah. Selalu ya. Kalau Kak Rofi kuliah di UIN jurusan apa, Kak? Jurusan pendidikan bahasa Arab. Bisa ngomong bahasa Arab dong. Enggak juga sih sebenarnya. Di rumah juga les dia, anak-anak. Ngajar les juga. Iya, di rumah. Bahasa Arab juga ngajarnya. Enggak, umum. Karena kan TK, SD gitu masih umum lah. Baca-baca ya, ngajar baca ya. Dasar. Dasar. Oh, pantesan. Sabar biasanya. Sabar dia. Sabar kan? Lah ada nggak sih yang pernah curhat di rumah tangga tuh ada kekerasan dalam rumah tangga gitu? Ya, pasti sering. Saya sudah rumah tangga 12 tahun sama suami saya dapat kekerasan rumah tangga. Saya ya bilang sabar. Tuh kan, pasti aku udah tebak ya. Jujur teman-teman ya, aku udah tebak tadi aku mau ngomong ya. Pasti Umi jawabnya sabar. Gitu pasti. Sabar, itu suami. Suami itu adalah imammu. Gitu pasti jawabannya. Mungkin saya cuman bisa ngomong innallaha ma'as sabirin. La tahzan innallaha ma'ana. Sebatas itu ya maksudnya. Tapi kalau misalkan untuk yang ya alhamdulillah saya kasih saran. Kalau suami belum bisa menghormati sampean, ada caranya seperti ini. Di kitab disampaikan kalau ingin menaklukkan suami, fatihai suami. Gitu. aku juga itu udah ada juga yang Setiap bikin kopi
kita Fatihah sebut namanya, tiup kopinya, langsung dia tahu. Aku juga Mi gitu, ada sih Mbak ya, Mbak itu. Jadi gitu. Dan satu sih aku, kalau misalkan lagi tidur ya gitu, suka aku gini, ya Latif, lembutkanlah suami hatiku. Lembutkanlah hati suamiku ya Allah gitu. Tiup umbun-umbunnya. Kayak gitu. Memang sih benar sih Mi. Ya. Di Al-Fatihahin terus ke anak juga gitu kan. Soalnya saya ya kalau mau lapor ke polisi, saya malu dengan titel saya Bu Nyai. Bu Nyai malah ngajakin lapor. Bisanya saya nasehatin. Bener sih Mi, tapi ya. iya kan ada tapi yang Ya. kan nggak boleh sebenarnya kekerasan juga sih Mi, kan nggak di agama juga nggak boleh kan Iya. Mi gitu. Mungkin saya serahkan kepada Mbak Rofi. Makanya aku bilang ke Kak Rofi nanti kita bersama. Kalau titel Bu Nyai kan malu, titel Bu Nyai masuk untuk melapor, tapi sebenarnya bisa pakai ke PAC Fatayat gitu. Tapi Ya, nggak usah tapi lah nanti Mila, ditanya, nggak usah lah. ketuanya siapa itu? Ketuanya siapa? Terus bawa nama pondok pesantren di mana-mana itu. Viral. Viral jadinya gak enak. Bener sih. Berarti kita aja ya Kak ya. Gitu ya. Jadi nggak usah ke Bu Nyai, nggak usah ke Umi Naimah, ke aku aja. Ya. Iya. Nanti aku yang akan membersamai teman-teman semua ya. Masalahnya di bawahnya banyak itu. Soalnya saya. Oke. Nah, aduh. Ini kalau mau secara jujur nih, ada nggak sih Mi tantangan terberat menjadi perempuan pemimpin di tingkat kecamatan nih Fatayat ini? Sebenarnya sungguh berat. Sungguh Sangat berat. Aku rasa. Ya, di rumah kita harus sebagai seorang istri, Ya. seorang ibu. Di luar kita harus mengkondisikan organisasi. Sedangkan seperti saya, materi mungkin ya yang menghambat Dari segi kegiatan materi. saya yang harusnya kesana harus ke Kalianda, ke Merbu Mataram, kita harus kesana mungkin medannya yang belum ada. Oh. Kalau PAC Fatayat itu sebenarnya perlu banyak kegiatannya. Oke. Datang ke sini acara ini, datang ke sini acara ini, sedangkan saya ya mungkin yang bisa dijangkau. Tapi emang nggak ada dukungan dari pemerintahan daerah setempat aja gitu Mi untuk ada. Fatayat? Belum ada. Belum ada. CSR? Apa itu? Susah CSR itu sebutannya. Pokoknya kayak ini loh, ada dana. Dia tuh kayak ada dana dari pemerintah gitu untuk menunjang kegiatan seperti contohnya Fatayat, organisasi Fatayat itu ada Mi. Itu tuh tergantung dari pemerintahan daerahnya nih, gimana sih nih? Jadi selama ini belum ada ya? Belum ada, sama sekali. Harusnya ada Mi. Kadang gitu. kita Jadi butuh aja, kita minta. gitu. Donatur juga tidak ada Mi untuk pendukung kegiatan Fatayat ya? Belum ada. Mungkin setelah ini ada. Amin. Amin. Ya. Nanti ya. Jadi cepetan Bang. Sama Soalnya- Bang. Ya. Jadi kayak Casir itu kayak ada profit sharing gitu dari perusahaan sekitar. Jadi misalkan kayak kan di daerah Jatiagung ini kayak misalkan ada kayak perusahaan apa gitu, pabrik misalnya gitu. Pabrik misalkan. Ini kan ada tuh, aku kalau di live di TikTok ya. Dia tuh punya pabrik kerupuk kulit sapi. Ini real ya dari teman aku di TikTok itu, penonton TikTok NU Media. Jadi si ownernya ini selalu mensupport kegiatan yang berhubungan dengan NU, kayak misalkan Ansor, Banser, Fatayat gimana itu? gitu. Jadi apapun ada kegiatannya, kayak mereka tuh selalu mendukung, masih donasi gitu, membantu ini apa yang dibutuhkan gitu dari tempat aja. Gak ada Mi di Jatiagung, belum ada. Belum. Terus kayak dari pemerintahan daerahnya Jatiagung itu gak ada juga. Masya Allah, luar biasa. Berarti kita Ya. berjuang ya. Ya. Yuk. Pokoknya berjuang dari apapun, dari titik darah yang kita teteskan. Bener. dari Nol semuanya. ini ya Mi ya. Ya. Dari nol, mati-mati ya ini benar-benar. Wah, oke lah ya.
Pasti mudah-mudahan habis ini ada. Harus Amin. ada tapi ya, Masya Allah sekali kalau misalkan nggak ada nanti yang terketuk hatinya gitu ya. Kalau nggak ada yang terketuk hatinya kita dobrak Mi. Mari. Ya, kalau nggak ada yang terketuk hatinya aku dobrak. Ya, nah kalau dari suami atau keluarga ya Kak Rofi gitu, ada nggak sih dukungan gitu yang menjadi hambatan untuk Umi atau Kak Rofi berkhidmat di Fatayat ini? Dari Umi dulu deh. Tidak. Gak ada hambatan ya, Tidak. alhamdulillah ya Mi. Ya. Suami, Abah? Malah dia yang menyuruh saya jadi ketua. Jadi, Berarti tandanya dukung. oh iya benar. Dan kita sebagai istri harus nurut sama Iya. suami ya. Jadi nggak ada Mi ya. Ya, kalau kita di keluarga seperti ini, kalau menurut saya harus keluarga sangat mendukung. Dan kita harus memenuhi apa yang dibutuhkan di keluarga dulu. Setelah itu agar dia melihat saya kalau di organisasi bagus, di keluarga aja bagus, kita harus tunjukkan. Iya. Maksudnya seperti itu. Kita yang di rumah dulu kita bagusi, baru Iya. kita keluar. Nah, itu. Contohnya dari di rumah ya Mi ya. Iya. Kalau di rumah udah bisa, insya Allah di luar bisa. Kalau Kak Rofi? Kalau dari saya sendiri nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Mendukung ada. semua Selalu ya Kak? mendukung, keluarga selalu mendukung selagi kegiatan itu positif. Oh, iya. Kak Rofi udah nikah belum? Belum. Belum. Masih. Ayo. Belum ya? Jomblo? Lah, Suaranya bagus. pinter nyanyi. Pinter hadroh. Pinter hadroh, Masya Allah. Vokalis hadroh di Nuril Absor. Lah, kalau Kak Rafid dari mana sih tinggalnya daerahnya? Emang dari Emang dari Sukamaju, dusunnya Oh, Sukamaju. suka deket ya berarti Iya, ya. Berarti dekat keluarga dari di situ pondok. ya. Oh. Makanya laju dia ngajinya. Oh gitu. Berarti dukungan penuh dari keluarga ya Iya. Kak Raffi ya. Nanti kalau punya suami mudah-mudahan suaminya juga mendukung. Ya, ayo. Ayo lagi aku. Gak bisa lihat yang jomblo-jomblo sedikit ini. Karena tim Enumedia banyak yang jomblo guys. Biasanya kalau udah kuliah nggak mau ngaji, dia udah kuliah masih mau ngaji. Oh, Ya, Masya Allah berarti ya. Oke, lanjut. Nah, kalau dari Umi sendiri, misalkan disuruh memilih antara rumah tangga dan organisasi, gimana sih cara Fatayat itu bisa membangun keseimbangan kalau disuruh milih antara rumah tangga dan organisasi? Kalau saya ya, karena kita hidup di rumah dan di organisasi, pertama saya begini. Fakai fanadunu bihitnil jahilat. Fakai fanadunu lali ya. Lah. Jangan grogi Mi, jangan grogi. Grogi ya. Iya, fakai fanadunu bil abnai. Idza nasya'u bihitnil jahilat. Nah, bagaimana kita mau mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik jika diasuh oleh ibu yang tidak baik? Jadi belajarlah sebelum kalian mengajar. Ya, itu prinsip saya. Jadi saya di organisasi belajar, di rumah mengajar. Nah, jadi saya jadikan satu. Oh, jadi ibunya dulu harus pinter supaya nanti di rumah bisa mengajarkan. Ya. Makanya ibunya ikut organisasi biar Ya. pinter. Nah, di organisasi kan kita mengaji, kita Ngaji. mencari ilmu, di rumah diamalkan. Di rumah Jadi antara organisasi dan rumah atau keluarga tidak bisa dipisahkan. Itu menurut saya. dan itu harus seimbang Iya. ya. Gitu, keren. Tangan dulu nih, mantap. Karena aku juga kan seorang ibu teman-teman, makanya kita harus berorganisasi biar kita juga berpikirnya luas ya Iya. Mia. Karena kalau orang itu berorganisasi pasti cara pikirnya, pola pikirnya itu akan luas, bener nggak Kak Iya. Rofi? Iya. Daripada di rumah aja ngapain, ngegedein badan ya, scroll nontonin aku check out. Itu ujiannya. Nah, kalau dari Umi atau Kak Rofi sendiri sih ya, pernah nggak sih merasa lelah gitu di organisasi Fatayat ini? Atau kayak ada pengen niatan, udahlah, berhenti aja lah, gitu? Ya sedikit. Pernah ya berarti ya? Hampir pernah. Kenapa ini Kak?
Ya karena apa ya? Memang di Fatayat ini apalagi sebagai sekretaris itu kan memang benar-benar Fokus. banyak ininya Kerjaan. yang dikerjakan banyak. Oh, tapi kerja sendiri gitu. Iya. Udah biasa sih itu. Itu udah biasa sih Kak Rofi ya kan. Apalagi sekarang kan merangkap ngedit-ngedit video kalau ada kegiatan gitu, kan ngedit sendiri gitu. Kadang saya aja bukan kegiatan Fatayat, kegiatan apa Ndok? Diedit. Ayo. Asisten ini juga sekaligus ya Mia. Merangkap semuanya. Merangkap ya. Oh, berarti yang suka ngedit video masuk di TikTok PAC Fatayat itu Kak Rofi ya? Iya. Oh, Yang bikin keren tapi lo akunnya juga. editannya loh. Yang bikin akunnya juga dia. Tapi keren tau ya. Ya. Jadi pernah ya. Tapi ada nggak apa sih? Bukan ada ya. Apa gitu yang membuat Kak Rofi itu jadi bertahan sampai sekarang? Ya mungkin karena tanggung jawabnya ya. Oh. Saya kan udah dipilih sebagai sekretaris, ya harus tanggung jawab Benar ya. sampai ya nantinya. Sampai selesai, habis rasanya gitu ya. Aduh, tapi yang penting semangat aja sih Kak. Ya, dan apa ya? Kalau itu lebih lihat ke Umi aja gitu kan sih. Kalau nggak ada aku gimana Umi nanti gitu. Saya sangat bingung. Ya benar. Nah kalau Umi sendiri gimana Mi? Pernah nggak sih lelah gitu? Ya pasti di organisasi itu kan ya semua apa-apa sendiri. Jadi ya pasti pernah diuji merasa aduh kita udahlah di rumah aja. Kadangan seperti itu. Tapi kadangan kalau kita melihat semua karena Allah. Siapa yang dulu yang jadiin saya kalau bukan Allah? Ya benar-benar. Kita harus bertanggung jawab. Terus saya lihat anggota-anggota saya, ranting-ranting saya, dia aja semangat, masa saya enggak? Berarti saya itu malu sendiri. Itu yang buat bertahan ya jadi ya, karena melihat lagi yang di bawah ya Mi ya. Iya. Ya Allah, dia aja semangat. Ya, pakai seragam aja dia bangga, masa saya enggak? Ya. Saya harus lebih bangga, harus lebih semangat. Iya, Jadi benar sih. makanya saya semangat. Tapi memang benar sih, anggota itu akan semangat kalau pemimpinnya tuh semangat. Iya. Gitu. Kalau misalkan pemimpinnya lesu, ya males lah. Kita sebagai anggota ngapain lo gitu. Gitu kan. Sama aja kayak aku. Iya. Umi ya kalau aku live gitu kan. Semangat banget kalian. Jadi penontonnya semangat nih. Kalau aku lesu, ya siapa yang mau nonton? Gitu yang kan nonton tapi istilahnya lesu. kan. Jadi kadang-kadang suka mengenyampingkan masalah-masalah pribadi bener ya Mi ya. Iya. Padahal mumet ya aslinya Iya. ya Mi. Sebenarnya bukan hanya di organisasi, saya juga di luar organisasi punya jamaah. Jamaah punya kegiatan, saya harus semangat menyupport, menyemangati. Walaupun kadang saya nggak diundang, saya tetap datang. Tapi nggak apa-apa. Iya, pokoknya tuan rumah nggak mengundang, tapi saya ngeboti konco-konco. Tapi nggak tersinggung ya Mia, nggak diundang. Enggak emang iya. Nggak usah kita- tersinggung. Kita jangan baper ya Mia. Aku juga nggak kayak gitu orangnya sih. Nggak usah baper-baper. Lah kayak Baper gini itu rugi. yang berjiwa seperti ini nih untuk jadi pemimpin, nggak baperan. Ya ada pemimpin baperan, gimana ceritanya? Gitu, udah cocok emang jadi ketua ya, Kak. Lah, waduh, Pak, agak-agak ini nih agak-agak berat nih, soalnya jauh sekali nih ya. Nah, kalau misalkan Fatayat ini ingin melahirkan pemimpin nasional sampai di 2045, jauh banget nih, 20 tahun kemudian. Ada nggak sih langkah konkret gitu yang harus dimulai dari Fatayat Jati Agung ini Mi? Sampai 2045 loh ini ya. Berapa tahun? Lama dari banget ya, sekarang? jauh sekali nih ke depannya. Berapa tahun itu? 19 tahun kemudian ini tim kreatif aku ini yang buat ini pertanyaan. Nggak maksud juga. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi 2045 ini kan panjang. Pasti kan ada terbagi-bagi gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih apa gitu yang apa namanya dimulai dulu gitu. Misalkan contohnya Umi membangun masjid, nanti ada pengajian gitu misal. Gitu. Itu kan akan panjang sampai di 2045 gitu kan. Ya, semoga bermanfaat sampai tahun 2045. Karena kita nggak tahu ya umur kita sampai berapa ya kan? Iya. Ya, begini. Ya, kita yang penting sekarang mengadakan kegiatan. Ya, semoga itu menjadi jariah.
Ya. Sampai kapanpun kita sudah meninggal tetap jadi jariyah yang kita inginkan. Tapi ya kembali lagi kita pasrahkan kepada Allah. Jika memang itu sudah takdir nanti di tahun 2045 yang tadinya IPPNU jadi fatayat, yang di fatayat jadi muslimat, insya Allah ya tetap berjalan begitu saja. Iya. Karena NU ini organisasi besar ya, yang sudah jelas sanatnya. Jadi insya Allah nggak usah kita terlalu memikirkan, kita serahkan pada. Tapi ini kan langkah konkret apa yang harus dimulai. Nah kalau dari Umi sendiri nih sebagai ketua yang sekarang 2026 kan, 2026 ini nanti sampai di 2031 kan. Ya. Nah apa yang akan Umi mulai nih, yang harus Umi mulai dari 2026 ini sampai 2031 dulu deh gitu. Ya, langkah saya yang penting saya ingin membuat bentuk ranting-ranting dulu. Oh, berarti bentuk ranting dulu. Ya, kalau nanti sudah terbentuk ranting-ranting di setiap desa, insya Allah nanti seterusnya akan berjalan. Setelah ranting-ranting lagi. Iya benar. Setelah berarti PAC-nya, kalau saya sudah tidak menjabat, PAC-nya setelah saya kan sudah muda, sudah ada ranting. Setelah itu bisa bentuk anak ranting atau seterusnya. Iya benar. Berarti yang kita siapkan itu adalah sahabat-sahabat fatayatnya ya dari membentuk anak ranting itu. Ranting gitu. dulu yang penting. Jadi untuk menuju generasi emas di 2045 ini yang harus disiapkan itu adalah sahabat fatayatnya sama ranting-rantingnya gitu. PAC nggak ada gunanya kalau nggak ada fatayat. PAC? Iya. Nggak ada gunanya kalau nggak ada. PC pun seperti itu kalau nggak ada PAC. Jadi kita saling membutuhkan Iya sebenarnya. benar. Nggak bisa kita gerak sendiri, nggak bisa. Kita butuh ranting. Iya. Yang wewenang bergerak itu ya hanya ranting dan seterusnya. Kalau kita sudah bentuk ranting, rantingnya berjalan, ya insya Allah itu seterusnya. Sampai ke atas akan bergerak ya Mia. Iya benar. Berarti kalau dari Yati sendiri adalah mempersiapkan anak ranting sama sahabat-sahabat fatayatnya, anggota-anggotanya ya Mia. Menyiapkan gitu. ranting, anggota-anggota fatayat. Terus kan kita ada kegiatan, ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali. Ya kalau itu berjalan terus ya insya Allah sampai tahun 2045 masih berjalan. Amin. Kalau di muslimah sendiri kan suka kayak ada studi banding Ya, gitu-gitu kan. ya. Kalau fatayat sendiri tuh udah pernah ada belum sih Mi? Belum. Next. Mau dibandingkan di mana? Dibandingkan di mana? Oh, jadi banding-bandingke berarti ini jatuhnya. Yang mau dibandingkan belum ada. Oh ya benar-benar. Tapi nanti next ya. Maksudnya Amin. kegiatannya kan akan lebih banyak nanti pastinya kan. Amin. Oke. Nah, seperti itulah ya. Nah, kalau dari Umi sendiri nih, apa sih yang Umi ubah pertama kali gitu kalau diberi kewenangan penuh untuk membenahi Fatayat Jati Agung? Ini kan udah punya kewenangan penuh ya sebagai pemimpin kan. Nah, apa yang Umi ubah pertama kali di Fatayat Jati Agung ini Mi? Ya, kalau saya mau mengubah sebenarnya saya sendiri yang bentuk. Mau dirubah apanya itu. Oh, gitu. Jadi dari nol bener ini ya. Dari nol bener. Jadi saya bentuk pertama kali ini saya sudah siapkan prinsip. Saya tanamkan prinsip di setiap sahabat Fatayat. Kita harus mempunyai prinsip in ahsantum li anfusikum. Nah, Apa itu Mi? ya berbuat baiklah kalian. Karena perbuatan baik itu akan kembali pada diri kamu sendiri. Oke. Kalau kamu berbuat buruk ya keburukan akan kembali kepada diri kamu Hukum sendiri. karma itu ya. Ya. Oh, oke. Lebih familiar hukum karma itu. Iya. Baik akan kembali baik. Ya, Oke, jadi terus? kalau kita di kegiatan yang seperti tadi saya sampaikan, kalau kita di Fatayat itu jangan sampai mengganggu kegiatan di rumah. Oke. Pergi setelah diizinkan, pulang sebelum dicari. Balik lagi ke situ. Seperti Ya. itu harus. Lah, kalau gitu. Ini terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir aku. Kita udah habis pertanyaannya. Nah, terakhir ya. Untuk Umi deh. Ini kan kalau Kak Rofi kan Gen Z nih.
kita kan udah bukan ya. Kalau menurut Umi sendiri, apakah Fatayat Jati Agung sudah siap nantinya di 10 tahun ke depan untuk dipimpin sepenuhnya oleh Gen Z? Contohnya kayak Kak Rofi gitu. Insya Allah siap. Kalau dia sudah mengikuti pengkaderan. Ya. Berarti Kak harus ikut kader, Kak. Disiapkan waktunya berarti, Kak. Kayak Gen Z ini ya cerdas-cerdas loh. Iya benar. Gen Z sekarang tuh beda loh Mi. Iya. Gitu. Lebih karena digitalisasi tadi itu, Iya. jadinya udah benar-benar cerdas. Ya, insya Allah sudah lah. Mengikuti zaman lah nanti. Iya. Jadi Fatayat Jati Agung nanti 10 tahun ke depan dipimpin oleh Gen Z. Yang tua-tua geser. Ya. Nah, tapi kalau misalkan Kak Rofi sendiri sebagai Gen Z nih, nanti misalkan next di 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan lah ya, nggak usah 10 tahun lah ya. Terus terpilih nih untuk menjadi pemimpin Fatayat. Kira-kira siap nggak, Kak? Siap. Insya Allah. Insya Allah siap ya. Gen Z nih. Siap lah ya, Kak ya. Sudah mempunyai jiwa kepemimpinannya Sudah ada juga. Keren kalau gitu ya. Nanti siapa tahu ya kan, kita kan nggak tahu nanti ke depannya. Siapa tahu nanti Kak Rofi yang gantiin Umi jadi pemimpin Fatayat, atau temennya yang lain gitu ya. Yang penting sehat, istiqomah kita semua ya Umi ya. Oke. Wah, kayaknya sudah habis nih. Jadi ya teman-teman ya, kepemimpinan itu bukan diwariskan teman-teman, tapi dipersiapkan Umi ya. Jika perempuan mudanya berani berpikir, berani berubah, dan pasti akan berani memimpin. Jadi masa depan itu bukan sekedar harapan teman-teman, tapi itu adalah soal kepastian. Ya, oke, cukup ngobrol santai kita di sore hari ini ya Umi ya. Terima kasih sudah mau hadir ya Kak Rofi ya ke NU Media Studio untuk ngobrol barengan sama aku di sini ya, untuk apa ya, bisa memberikan ngaji lah ke aku jatuhnya ya Kak Rofi dan Umi ini ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata. Tapi sebelum aku close ya, sabar ya, aku mau ada informasi dulu nih, sabar. Jadi untuk hari ini Mi, kita sudah ada souvenir dari NU Media. Jadi gini, ini adalah muknya itu adalah NU Media, dan ininya ada podcast NU Media ya. Jadi buat teman-teman semua ya yang memang nanti kepengen ada niatan mau punya muk ini, bisa langsung hubungi ke aku atau ke NU Media, atau boleh datang ke NU Media ya untuk diambil. Diambil lagi enggak lah. Dijual. Astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi nanti aku mau baca pantun untuk penutup obrolan kita di sore hari ini Umi ya. Pergi mengaji selepas subuh. Cakep gitu Kemin. Gimana sih? Ulang lagi deh. Ulangin. Pergi mengaji selepas subuh. Cakep. Asik. Kitab dibaca penuh makna. Cakep. Perempuan muda NU tumbuh. Cakep. Siap memimpin masa depan bangsa. Oke, terima kasih untuk obrolan kita di sore hari ini. Aku Rere Abiasa dari NU Media Studio, mohon pamit undur diri. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan apalagi ya. Oke, gitu aja deh ya. Aku akhiri ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.